Bagi kalian yang sedang patah hati ditinggal pacar dan sudah lama tidak bisa move on, mungkin film ini sangat cocok buat kalian karena banyak tips yang bisa dilakukan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Sam, pemuda energik, bangun dari tidurnya karena dapat SMS dari pacarnya. Hari itu Sam berencana untuk melamar pacarnya. Ia sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk memberikan kejutan kepada kekasihnya. Sebelum berangkat, ia pamitan dulu kepada ibunya. Di situ ibunya berharap memiliki cucu agar ada yang menemaninya karena memang suaminya baru saja meninggal. Setelah berpamitan dengan ibunya, ia langsung menuju ke rumah pacarnya. Di sana ia bertemu dengan Bibi Tere. Tidak berapa lama, Ami, pacarnya Sam, datang menemuinya. Selanjutnya, Sam mengajak ke suatu tempat yang rencananya digunakan untuk melamar si Ami. Di sana, tempatnya sudah dihias dengan lampu-lampu agar terlihat lebih romantis. Dan juga tidak ketinggalan kawan-kawannya juga ada di sana. Setelah acara lamaran selesai, Sam mengajak Ami untuk bergulat. Di kamar yang limit lampu, mereka menggebu-gebu untuk mengeluarkan semua energinya. Setelah selesai pergulatan, Ami ditelepon bibinya. Bibinya Ami memberitahukan bahwa lamaran pekerjaan di Kanada ada panggilan. Sam mendengar pembicaraan itu. Ia langsung emosi karena baru saja melamar Ami, tapi malah ia mau meninggalkannya ke Kanada. Tapi Ami juga tidak mau kalah. Ia juga memberi pembelaan bahwa Sam juga tidak pernah mau mendengarkan apa yang ia inginkan. Setelah kejadian pemutusan hubungan, Sam menyendiri di kamarnya selama seminggu. Teman-temannya sangat khawatir jika ia mati di dalam kamar. Namun ternyata tidak berselang lama, Sam pun keluar. Sam dan teman-temannya menuju ke rumah Ami, berencana untuk memberikan penjelasan. Tapi di sana ia melihat Ami dan seorang pria yang belum ia kenal. Sam langsung saja emosi melihat pemandangan seperti itu. Ia dekati pria itu, langsung ia bogem pria itu dengan amarah yang membuncah. Tapi apapun yang ia lakukan, Ami tetap saja berangkat ke Kanada. Seminggu kemudian setelah kejadian itu, Sam terlihat sakit karena tidak bisa move on dari pacarnya, hingga tubuhnya lemah karena tidak ada asupan nutrisi dari Ami. Kempoy datang membawa obat yang katanya mahal. Ia mencoba menghibur kawannya agar setelah minum obat itu Sam bisa membaik kesehatannya. Setelah mengganti harga obat, ia minum obat itu, tapi efeknya ia malah pingsan. Hari itu, Sam berencana keluar, tapi tanpa ia sadari ada manusia-manusia bertopeng yang menculiknya. Sam langsung dimasukkan ke mobil. Tak disangka, ternyata manusia bertopeng itu adalah teman-temannya. Mereka berencana membawa Sam untuk refreshing. Alam mo, pumunta-munta tayo sa Cubebaro para may mas masanto. Oo nga, no? Parang ganda dito ah. Di tempat yang sama, seorang cewek cantik bernama Sami sedang melakukan vlog untuk kontennya. Sesuai skrip yang dibuat oleh sutradara, mereka dipertemukan dengan cara saling berebut minuman kopi. Padahal kan bisa pesan lagi agar tidak saling berebut. Karena tidak terima,
Semi membuat pernyataan atas kejadian tadi dan mengupload ke channel YouTube-nya. Sontak, Sam dan teman-temannya tidak terima atas perlakuan tersebut. Pagi harinya, teman-teman Sam menemui Semi. Di sana, mereka memberitahukan bahwa Sam sedang galau, gundah, merana karena sudah ditinggal oleh pacarnya dan bapaknya. Mereka menakuti Semi kalau sampai Sam bunuh diri, ia harus bertanggung jawab. Semi melihat Sam menuju pantai. Ia langsung berlari menghampiri Sam. Di sana, ia menjelaskan kepada Sam agar tidak melakukan bunuh diri karena itu percuma. Tapi Sam balik memberikan penjelasan bahwa ia hanya ingin pipis. Setelah berbincang-bincang yang memang sudah disetting oleh sang sutradara, akhirnya Semi berencana untuk membantu Sam agar dapat melupakan mantannya. Pertemuan kedua mereka lakukan dengan makan-makan. Semi memberikan saran dengan membuat daftar untuk membantunya bangkit atau move on. Semi sudah membuatkan daftar kegiatan yang akan dilakukan oleh Sam agar segera move on. Pagi itu, Semi kirim SMS ke Sam agar siang nanti pergi ke suatu tempat dan membawa banyak uang. Ternyata nomor 1 di daftar lakinya Sam agar cepat move on adalah belanja. Karena dengan berbelanja bisa meningkatkan harga dirinya. Setelah berbelanja, Semi mengajak Sam agar ke rumahnya. Di sana, Semi berencana untuk memfoto Sam menggunakan pakaian yang sudah ia beli sebelumnya. Sesi foto pun dimulai dengan angle-angle yang membuat para ukhti rahim anget akan meronta-ronta minta vitamin. Semi mengedit foto-foto yang tadi dia ambil agar nanti diupload ke sosial media Sam. Dengan begitu, ketika Ami melihat, ternyata Sam tetap baik-baik saja ketika ia tinggalkan. Sambil ngobrol, mereka juga minum arak agar lebih santai. Akan tetapi, karena sudah lama tidak mendapat asupan vitamin, si Sam malah berkhayal menggulat si Sami. Dengan bersosial media, bisa berinteraksi dengan hal-hal yang baru. Berlanjut, daftar ketiga yang harus dilakukan untuk dapat move on ialah memelihara peliharaan hewan. Semi menjelaskan agar si Sam bisa merasakan kalau ia dicintai dan seseorang membutuhkannya. Ia penting dan mereka tak bisa hidup tanpanya. Sam membeli seekor kura-kura yang selanjutnya diberi nama Bantai. Sam selalu curhat kepada Bantai tentang masalah yang sedang ia hadapi. Saat itu, waktunya makan. Si ibu melihat anaknya gelisah seperti ada yang dipikirkan. Karena si ibu kepo, maka ditanyalah kepada si anak, kenapa gelisah? Tapi dijawab oleh Sam tidak apa-apa. Tidak berselang lama, kawan-kawannya datang dan langsung dipersilakan oleh si ibu untuk makan bareng. Tapi ternyata ada kejutan yang membuat si Sam melongo, yaitu kedatangan Semi yang tidak ia duga. Seketika hatinya berbunga-bunga. Ternyata si Semi ke situ bertujuan untuk mengundang Sam ke pestanya, agar nanti si Sam bisa bertemu dengan orang-orang baru. Setelah Semi memperkenalkan diri dan beramah tamah, si ibu berharap agar Semi dan Sam bisa berpasangan. Seketika mereka pun salah tingkah. Acara pesta pun tiba. Di sana Sam merasa grogi dengan suasana pesta karena memang Sam belum pernah mengunjungi bar.
sehingga ia menjadi canggung. Isa rin pala akong dating guru vlogger. So, kung gusto mo kumuha ng account, Sam dikenalkan oleh Sammy dengan teman-temannya di sana, dan selanjutnya mereka saling menceritakan kondisi mereka di sebuah ruangan yang sudah dipersiapkan. Berlanjut, daftar kelima yang harus dilakukan untuk move on ialah berpesta sampai puas. Ketika waktunya ajojing, si Sam tidak mau melakukannya karena memang tidak terbiasa. Karena dipaksa dan sedikit sentuhan anggur merah, Sam pun mulai bergoyang dengan teman-teman barunya. Tidak berselang lama, mantan si Sammy datang untuk melarangnya, tapi Sammy tidak memedulikannya. Melihat kejadian itu, Sam berusaha melindungi Sammy dengan mengusir si mantan. Dan timbullah benih-benih cinta di antara mereka. Tips yang keenam agar cepat move on adalah seks bebas. Tapi untuk tips yang keenam ini, si Sam tidak mau melakukannya jika tidak ada hubungan di antara mereka, karena memang itu prinsip yang diajarkan oleh orang tuanya. Setelah memberitahukan tips yang keenam, Sammy pamit dan dia akan SMS Sam untuk rencana selanjutnya. Tips yang ketujuh ialah mengingat. Di sini si Sammy mengajak Sam ke tukang gambar untuk membuat gambar yang bisa membuat ia semangat dan melupakan yang sudah terjadi. Sam membuat gambar huruf S yang ia klaim sebagai perwujudan Sammy karena telah membuatnya berubah dan move on dari Amy. Setelah menggambar tubuhnya, Sam mengajak Sammy kencan dengan membelikan Sammy cilok, pinggir jalan, dan bermain di pasar malam. Tips ke-8, mendaki gunung. Di sini, Sammy menjelaskan tujuan hiking karena alam memiliki karakter unik yang bisa menyembuhkan semua yang kita rasakan, fisik dan emosional. Sammy memerintahkan Sam untuk berteriak agar beban yang ia rasakan keluar dari badan seperti diruqyah. Tak disangka, ketika Sam berteriak ternyata Amy menyusulnya dan terjadilah drama seperti di Indosiar. Setelah mengeluarkan keluh kesahnya kepada Amy, Sam meninggalkan Amy sendirian. Lalu ia mencari Sammy. Di sisi lain, Sammy sedang mendapat pencerahan dari bibinya Amy yang sangat menggetarkan hati Sammy hingga Sammy tercerahkan. Lalu ia pergi meninggalkannya. Tidak berselang lama, Sam datang menghampiri si bibi untuk menanyakan keberadaan si Sammy. Tapi jawaban si bibi sangat menyejukkan hati. Sambil berlalu, Sam mencari Sammy. Ia menemukan Sammy di pinggir kali sendirian. Di situ, Sammy meluapkan kekesalan yang ia rasakan setelah mendapat pencerahan dari bibi Dalisay. Setelah si Sammy bicara panjang lebar, akhirnya si Sam mendapatkan ilham. Daftar ke-9 yaitu belajar melanjutkan hidup ketimbang bangkit. Akan tetapi itu disanggah oleh Sammy. Ternyata daftar ke-9 yang didapatkan oleh si Sam itu salah. Yang benar adalah berbahagialah untuk dirimu sendiri. Setelah saling berdebat yang sangat menghabiskan kuota, ujung-ujungnya mereka jadian juga. Dan ternyata setelah berlelah ria cerita, semua adegan itu hanya halusinasi Sam saja akibat minum obat dari Kemboy. Tapi endingnya tetap saja mereka bertemu dengan segala adegan yang sudah dipersiapkan oleh sang sutradara.
Cerita pun berakhir.